tantangan gedenya mungkin jarak ya. Kayak lu nggak tahu nih, ya udah kalau kita LDR terus kapan lagi kita ketemu nggak tahu. Lu bayangin aja lu jalanin hubungan tuh banyak ketidaktahuan, banyak kebingungan, itu juga bisa jadi stresor lu juga gitu. Dan kalau lu udah stres dalam hubungan, jadi mungkin bisa menyebabkan konflik lagi dalam hubungan. Terus konflik dalam hubungan tuh bikin lu stres lagi. Halo Ra, Halo Andre. gimana kabar lu? Kabar baik, thank you. Lu gimana kabarnya? Baik juga. Ini hari ini kita bakal ngobrol something yang menarik banget ya. LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Ya. Oke. Boleh tau nggak apa sih yang membuat lu tertarik untuk bahas topik ini? LDR ya. LDR tuh menarik sebenarnya menurut gue. Selain karena gue lagi di dalam hubungan LDR, tapi karena gue juga punya cerita-cerita baik dari praktek ya, maupun sama teman-teman gue yang menarik banget gitu tentang LDR. Di sekeliling gue kayaknya banyak kok yang LDR juga gitu. Di sekeliling lu nggak banyak ah yang LDR? Enggak. Apa karena gue kurang teman atau gimana? Mungkin bisa dievaluasi ya, tapi boleh. Oke. Gue banyak teman-teman gue yang LDR gitu. Basically gue juga kan sebenarnya bukan yang, ya gue gue besar sih di sini ya, di Jakarta. Cuman kan kalau keluarga sebenarnya kan juga nggak di sini. Terus waktu sekolah juga gue sempat di luar daerah gitu. Jadi ya banyak lah teman-teman gue juga yang ada dalam hubungan yang LDR gitu. Mau beda negara, beda daerah, atau beda tempat aja gitu. Mungkin itu juga yang menarik kali ya dari LDR, bahwa nggak terbatas di jaraknya aja gitu, tapi juga dari keterbatasan komunikasi lo face to face itu juga bisa considered as LDR kan gitu. Nah, gue boleh ya cerita tentang satu pengalaman LDR temen gue yang menarik banget sebenarnya kalau dipikir, karena dia LDR dari waktu kita lulus SMA. Terus abis itu dia ada di Indo, partnernya tuh ada di luar negeri yang ya namanya juga luar negeri ya, jadi beda juga, beda time zone. Dan beda time zone-nya tuh yang berlawanan. Jadi dia pagi, partnernya malam, dan begitu sebaliknya gitu kan. Nah, sebenarnya hubungannya mereka tuh oke-oke aja karena mereka bareng dari SMA. Cuman pas udah di sana, ternyata tantangan LDR nih memunculkan kayak isu-isu baru gitu. Ternyata jarak tuh bikin di hubungan mereka ya terutama, jarak tuh bikin isu-isu baru. Kayak misalnya awalnya hubungan mereka oke-oke aja, tapi karena perbedaan waktu dan perbedaan negara juga, berarti perbedaan budaya, itu jadi ada insecurity gitu, terutama dari part yang di Indonya ya, karena gue ngobrolnya sama dia kan, nggak ngobrol sama yang partner yang di US gitu. Tapi ya dia cerita gitu bahwa awalnya hubungannya oke-oke aja, tapi lama-lama tuh lu gimana ya, lu baru bangun mau ngobrol, partner lu udah tidur. Gantian abis itu, lu udah mau tidur, dimana kalau tidur kan berarti lu baik-baik aja ya, nggak gimana-gimana. Partner lu tuh baru mau beraktivitas, dia tuh jadi mulai kayak punya pertanyaan gitu, kayak, gue cuma mau tidur nih, lu ngapain, lu mau ngapain emangnya gitu, baru mau beraktivitas, lu mau ngapain gitu. Jadi akhirnya ada insecurity juga yang muncul, yang akhirnya jadi isu juga gitu dalam hubungan. Walaupun sebenarnya mereka tuh sampai sekarang udah nikah sih. Jadi udah nikah, udah nggak LDR, udah bareng, tapi sepanjang hubungan mereka tuh mereka LDR. Walaupun setelah partnernya pulang ke Indo, mereka masih LDR beda daerah juga gitu. Jadi itu menurut gue juga cukup menarik sih, tantangan yang berbeda. Gue juga punya rekan-rekan lain, maksudnya teman-teman lain juga yang LDR, yang tantangannya tuh lain-lain lagi gitu. Even yang ada di satu negara. Kalau tadi kan mungkin karena beda negara, beda time zone ya gitu, jadi agak ekstrim. Tapi kalau sama teman-teman yang masih sama nih gitu, masih bareng-bareng di satu kota bahkan, atau bareng lah di Indonesia gitu, itu juga ada tantangannya juga ternyata gitu, tetap ada aja kayaknya. Jadi ya kayaknya tergantung juga sih, LDR tuh menarik, banyak yang bisa dibahas menurut gue ya. Gitu. Lu sendiri pernah LDR? Belum pernah. Okay. Tapi tertarik nggak? Enggak. Ya. Ini gue kasih alasan gue kenapa gue nggak tertarik ya. Jadi I think gue orang lumayan physical touch. Butuh gitu ya. Kalau mau bicara tentang bahasa cinta, kalau kita mau coba ilmiahin gitu ya, kayak faktor-faktornya apa aja sih gitu. I think buat gue cukup penting physical touch itu. Intimacy juga penting buat gue. So kalau berpisah tempat gitu, apalagi tempatnya jauh, semakin jauh menurut gue semakin menantang. Karena ada cultural differences kan, beda kultur, ntar nggak nyambung gitu, gimana cara connect-nya sama dia gitu. Kalau nggak ketemu tuh kayak gimana gitu, kayak ada kurang gitu.
Gue nggak tahu sih, temen lu merasa gitu juga nggak? Temen gue juga sejauh yang gue tahu ya merasa kayak gitu juga gitu. Jadi hidupnya ya kayak beda ya gitu. Maksudnya lu ada dalam hubungan tapi kok kayak beda banget yang dijalanin ya. Bener. Gitu. Yang sama cuman yang ngobrolnya aja gitu. Tapi pada akhirnya sih kalau gue juga explore ya gitu, apa sih yang akhirnya bikin lu tuh bertahan gitu, bahkan sampai menikah sekarang gitu kan. Kemarin LDR tuh menantang banget, maksudnya gue juga menyaksikan tantangannya sama dia gitu. Terus habis itu sekarang juga kesini tuh gue lihat kayak oke, dia udah bareng aja sama suaminya. Akhirnya sih dia jalanin aja, yang pasti pertama jalan aja, dan dia cerita ke pasangannya apa yang dia rasain, dan pasangannya juga sebaliknya gitu. Dan itu menurut gue bukan sesuatu yang bukan umum sih, kayak mungkin juga banyak orang yang miss part itu gitu. Mungkin karena mereka datang dari hubungan yang kayak kayak gue udah bareng nih sama lu dari awal, jadi pas pisah mereka pikir ya udah jarak aja gitu. Padahal datang jarak tuh juga datang effort yang lebih gede sebenarnya kan. Betul. Gitu, kayak yang lu bilang tadi gitu, kalau ternyata lu baru tahu ternyata gue ada kebutuhan intimasi yang gede nih gitu pas udah pisah gitu. Kadang kan lu baru taunya waktu itu kan, ya lu harus komunikasiin juga pada akhirnya. Dan dia melakukan itu sih, walaupun ya nggak lepas dari konflik juga ya gitu. Kadang udah konflik dulu baru dikomunikasiin gitu. Tapi lu mungkin bisa save yourself a conflict or two kalau lu udah bahas duluan gitu dari awal, ekspektasi lu tentang LDR, persepsi lu sendiri tentang LDR gitu, dan disepakati sama pasangan tentunya. Ya, tapi menarik juga sih sebenarnya yang lu bilang tadi tentang love language ya, gitu. Jadi lu nggak tertarik ya mau nyoba LDR? Jujur gue nggak tertarik sih. Tertarik. Gue lihat bakal kayak I'm sorry tapi kayaknya hidup gue udah terlalu kompleks untuk kita ini. Gue mau nanya sama lo sih, fair nggak sih kalau dibilang gitu ya, hubungan yang LDR itu will always be an uphill climb gitu, kayak mendaki, kayak nggak jalan gitu, tapi mendaki lebih gitu. Karena ya karena semua alasan tadi. Fair nggak sih bilang gitu? Sebenarnya semua hubungan tuh pasti usaha ya. Setuju semua juga. Hubungan tuh pasti harus ada yang diusahain gitu. Yang mungkin sesuatu juga yang gue dapati ya dari kerjaan gitu, maksudnya dari praktek, dari teman-teman gue juga, dari pengalaman gue juga, adalah kalau misalnya hubungan, balik lagi tadi ya, hubungan itu kan banyak yang harus diusahain, semua hubungan gitu. Tapi surprisingly jarak tuh bukan jadi main issues seringkali. Gitu. Menarik. Jadi pasti ada aspek hubungan lu yang punya masalah, baru tuh lu angkat jarak, kita juga LDR sih gitu, dan lain-lain gitu. Jadi kayak ada aspeknya dulu yang bermasalah, baru LDR-nya. Kayak jaraknya tuh gak pernah jadi main issues gitu. Gak pernah karena jaraknya, bukan gak pernah karena jaraknya, ya tentu karena jarak pasti ada masalah gitu kan. Tapi gak pernah jaraknya duluan gitu, yang diangkat kayak udah buruk diperburuk. Betul gitu. Jadi pasti ada aspek-aspek lain yang perlu lu lihat juga. Dan dalam hubungan jarak dekat, jarak posisi dekat juga pasti kan ada tantangannya sebenarnya. Basically semua hubungan tuh took a lot of work, ya kan? Gitu. Jadi kalau lu tanya tadi, fair nggak ya kalau lu bilang LDR tuh kayak uphill battle, selalu mendaki lah gitu. Semua hubungan sih gue rasa kayak gitu. Cuman dakiannya beda aja. Gunungnya juga beda aja. Make sense. Gunungnya mungkin lebih tinggi ya guys ya. Lebih dingin sedikit bisa gitu jadi, ya. Bisa jadi. Gitu. Jadi ada kayak underlying isunya, problemnya, tapi LDR itu kayak makin memperburuk keadaan gitu ya. Bisa jadi kayak gitu case-nya. Gitu sih. Tapi kalau dari sisi teman lu ini, cerita teman lu, apa sih yang akhirnya membuat dia jadi bisa bertahan dan bahkan let's say sekarang udah nikah gitu. Meskipun di masa-masa itu tuh nggak oke banget gitu. Oke. Ini juga mungkin sesuatu tantangan LDR ya, tentang ketidakpastian gitu. Nah, jadi mereka tuh emang udah menyepakati dari awal ya, begitu lu lulus, lu bakal balik ke Indo. Gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa dinego lagi kayaknya dalam hubungan mereka. Dan juga mereka punya kesepakatan kayak setiap libur yang panjang-panjang banget gitu, tuh dia bakal pulang ke Indo. Dan kalau misalnya sejauh yang gue tahu mereka nggak ada kesepakatan teman gue yang kesana ya, tapi partner yang selalu pulang ke Indo gitu kan. Tapi basically kesepakatan kayak gitu tuh juga sebenarnya bantu banget dalam LDR. Kayak perjanjian gitu ya? Kayak fakta nggak sih? Perjanjian
kayak kontrak ya, tapi kesepakatan lah, kesepakatan gitu dalam hubungan. Mungkin tertulis enggak gitu, tapi kayak ya kesepakatan bersama aja bahwa ini nih yang enaknya buat kita berdua, ini yang kita mau kompromiin gitu dalam hubungan gitu. Jadi ada, karena ketidakpastian kayak lu nggak tahu kapan ketemu, lu nggak tahu kita tuh seberapa jauh, lu nggak tahu kapan bakal ngobrol, itu tuh bisa jadi stresor juga kan sebenarnya di dalam hubungan. Terus kalau udah ada stresor individual kayak gitu, mungkin bisa juga terwujud dalam konflik-konflik hubungan gitu kan akhirnya. Jadi punya kepastian yang walaupun nggak pasti-pasti banget, kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi besok, tapi kayak lu tahu gitu waktu expect bahwa oke, gue cuma bakal LDR sampai segini waktu nih gitu. Nah itu juga yang benar-benar menguatkan dia, selain dari konflik komunikasi gitu-gitu sih ya di dalam hubungan. Maksudnya kayak ya ada yang nggak enak diomongin, baikan lagi ya buat dia ngerasa juga kayak nggak apa-apa, hubungan itu juga nggak apa-apa dijalanin gitu. Gitu. Tapi kayak kepastian itu sesuatu yang kurang sih sebenarnya di LDR ya gitu. Dan juga banyak orang yang kadang tuh nggak bisa provide itu juga walaupun mereka lagi LDR gitu. Kepastian itu sesuatu yang kurang di LDR. Iya, setuju banget sih. Menurut lu kenapa ya itu menjadi stresor gitu? Kenapa nggak tahu itu bikin stres? Ini menarik sih sebenarnya. Kalau lu bilang kenapa nggak tahu tuh bikin stres, gue selalu berpendapat bahwa bingung tuh adalah masalah baru. Gitu. Istilahnya kayak gini. Misalnya lu mau ke mall, lu tahu mallnya jauh, tapi lu tahu mau naik apa, lu udah siap semuanya. Berarti masalah lu cuma satu kan, mallnya jauh. Kalau misalnya lu mau ke mall, mallnya jauh, tapi lu nggak tahu mau naik apa, lu nggak tahu mau ngapain ke sana, lu nggak tahu even bisa makan apa di sana, lu bener-bener nggak tahu lah, banyak hal yang lu nggak tahu gitu. Masalah lu jadi banyak kan. Bener. Gitu, nggak cuma mallnya aja yang jauh, yang pada dasarnya udah adalah masalah gitu. Tambah kebingungan lu ini tuh adalah masalah gitu. Jadi kalau orang udah banyak masalah, ya pasti lebih stres juga gitu kan. Stresornya tuh jadi lebih banyak sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa uncertainty tuh, ketidakpastian dalam hubungan tuh juga bisa jadi stresor gitu. Mungkin untuk bentuk yang lain yang umum tuh adalah ketika lu masuk dalam hubungan nggak tahu hubungannya mau dibawa kemana gitu, atau ada tantangan gede yang lu nggak tahu ini tuh akan dikelirin kayak gimana. Termasuk kalau LDR kan tantangan gedenya mungkin jarak ya, kayak lu nggak tahu nih, ya udah kalau kita LDR terus kapan lagi kita ketemu nggak tahu, kapan lu bisa kesini nggak tahu, kapan gue bisa kesana nggak tahu, semua nggak tahu gitu ya. Lu bayangin aja lu jalanin hubungan tuh banyak ketidaktahuan, banyak kebingungan, banyak ketidakpastian juga, dan nggak ada jawaban yang mungkin bisa diusahain walaupun sebenarnya ada gitu, tapi lu nggak menempuh jalan itu juga bisa jadi stresor lu juga gitu. Dan kalau lu udah stres dalam hubungan kan itu juga akan tercermin ke partner lu dan tercermin ke hubungan kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin bisa menyebabkan konflik lagi dalam hubungan, terus konflik dalam hubungan tuh bikin lu stres lagi gitu. Jadi kayak cycle gitu kan jatuhnya gitu sih. Itu yang mungkin kita bisa lihat dari ketidakpastian tuh juga salah satu tantangan gede sebenarnya dalam LDR gitu. Di luar dari mungkin tantangan yang paling obvious tuh finansial kali ya. Sebenarnya nggak obvious juga sih, tapi kalau lu jarak dekat, lu mau ketemu partner lu tuh effortnya mungkin agak lebih gampang. Ini compare to LDR ya, mungkin susah buat lu, tapi kayak agak lebih gampang. Paling duit bensin atau duit taksi gitu misalnya. Tapi kalau LDR kan duit tiket ya. Duit tiket pasti kan lebih gede gitu. Jadi kayak lu mau ketemu face to face aja tuh juga udah harus mikirin duit gitu. Udah harus mikirin itu akan cost kayak gimana dan lain-lain gitu kan. Itu mungkin itu juga datang istilah cinta berat di ongkos kali ya kalau LDR. Gitu. Oh, I see. Ya, kan? Itu klasik ya? Klasik kayaknya. Makanya ada istilahnya orang berklasik sih. Karena emang problemnya tuh nyata gitu. Lu mau ketemu gak bisa sembarang ketemu gitu. Kalau yang lain ketemu mungkin bisa geser gitu ke tetangga. Kalau pacar lu tetangga. Tapi kalau misalnya partner lu bukan tetangga lu, ya lu harus ada effort yang mungkin cost more money gitu. Kalau ketemu mahal. Kalau gak ketemu ntar lama-kelamaan bosan. Betul. Atau apa tuh, kehilangan apinya gitu ya. Bisa jadi. Kalau mereka berarti temen lu ini ketemu setiap liburan panjang balik gitu ya. Ya sih. Nah tapi yang menarik adalah gue mikir ya, kan pasti pas ketemu tuh ada euforia. Tapi pas pisah ada sedih yang mendalam juga mungkin ya. Iya, itu juga tantangan lain sih ya sebenarnya. Salah satu tantangannya, jadi banyak ya tantangannya. Tapi ya itu juga salah satu tantangan untuk LDR gitu. Bahkan di penelitian pun ngomongin hal itu juga, bahwa
perpisahan fisik ya gitu. Jadi abis lu ketemu kalau LDR terus lu berpisah secara fisik, itu tuh juga adalah situational stressor gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita sedikit ya bahas teori psikologi sedikit aja ya gitu. Jadi kan setiap orang tuh pasti punya attachment ya, maksudnya punya style of attachment masing-masing gitu. Nah, yang biasanya itu tuh dibangun dari primary caregiver waktu lu masih kecil. Nah, waktu kita masih kecil itu kan kita punya asumsi bahwa kedekatan fisik atau keberadaan secara fisik itu tuh sama kayak keamanan gitu. Kayak kita merasa lebih aman kalau orangnya tuh wujudnya tuh ada gitu. Kalau nggak ada, kita mungkin merasa lebih terancam gitu misalnya. Nah, itu juga yang mungkin bikin nggak mungkin sih, tapi biasanya itu juga gitu yang mempengaruhi persepsi kita terhadap hubungan romantis, karena kan emang mirrornya ke hubungan romantis ya. Kalau hubungan kita dengan orang tua, mirrornya ke hubungan romantis gitu. Jadi kita ngelihat kalau misalnya kita terpisah secara fisik itu adalah ancaman juga gitu. Jadi itu juga yang bisa jadi stresor sih emang. Tapi kalau gimana handle itu, gimana biar itu nggak jadi stresor sih nggak bisa ya gitu, karena ya lu pasti nggak enak lah, berpisah tuh kan nggak pernah enak ya buat siapapun gitu. Walaupun lu berpisah dengan kemauan sendiri, tapi kan itu bukan sesuatu yang enak gitu pasti. Jadi kalau mau ditanya gimana supaya itu nggak jadi stresor, kayaknya nggak bisa, itu akan tetap jadi stresor. Yang mungkin bisa lu usahain adalah gimana supaya stresor ini tuh nggak terlalu mengganggu lu sebagai individual, nggak terlalu mengganggu lu dalam hubungan juga gitu. Kayak apa yang mungkin lu bisa lakukan untuk mengurangi intensitas stresnya gitu. Walaupun stresnya pasti tetap ada dari berpisah secara fisik itu gitu. Cuman memang dari pengalaman, dari dengar-dengar cerita juga gitu, ya waktu sih lama-lama juga lu bukan terbiasa akan stresnya ya enggak, tapi lama-lama itu hilang juga gitu. Karena kan life goes on ya. Kalau lu udah kembali ke negara masing-masing gitu misalnya, ya lu jalanin hidup lu, udah ada aja yang terjadi, jadi akhirnya itu bukan lagi yang on top of your mind gitu, bukan masalah yang gede banget lagi dalam pikiran lu gitu, karena udah banyak hal lain yang terjadi gitu. Dan kalau misalnya lu pengen untuk mengusahakan supaya lebih banyak hal-hal positif yang terjadi following perpisahan lu, ya juga oke aja sih sebenarnya gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan untuk handle stresnya. Tapi kalau bikin nggak stres sih ya enggak ya, itu akan tetap jadi stressful situation juga gitu. Dan salah satu tantangan LDR juga gitu. Iya, bicara soal stres kan menarik ya. Apakah gue jadi mikir, apakah stres itu selalu diasosiasikan dengan ketidakpastian? Atau apa pilihan lainnya? Atau stres itu ya nggak tahu sih gue pilihan lainnya. Enggak sih. Tapi apakah stres gimana? Stres tuh ada banyak sih bentuknya kan. Dan juga tergantung persepsi lu terhadap pengalaman itu gitu. Kalau misalnya lu ngelihat pengalaman itu sebagai sesuatu yang negatif atau mengancam buat lu, more likely lu akan stres. Kalau enggak, ya enggak juga gitu. Jadi ketidakpastian, bener juga sih. Ketidakpastian ntar sore gue makan apa, ya nggak bikin gue stres juga gitu. Tapi kalau ketidakpastian akan, let's say penghasilan gue bulan depan dari mana, itu stresor, karena itu penting buat gue lah gitu ya. I see. Jadi persepsi lu terhadap masalahnya, persepsi lu terhadap pengalaman lu itu yang akan menentukan itu jadi stresor atau enggak gitu. Walaupun ada juga yang habis stresor ya gitu. Kalau kebutuhan lu nggak terpenuhi, itu juga udah pasti stresor gitu kan. Pain ya stresor. Sorry? Pain sakit ya stresor pasti gitu kan. Betul. Karena primal kali ya, something in us gitu ya. Betul. Nggak bisa makan bener. Nggak bisa makan, lapar banget gitu. Nggak usah lapar banget, lapar aja juga kan sebenarnya stresor ya. Gitu. Lu juga susah berfungsi gitu kan. Ada orang-orang yang kayak gitu ya, yang kayak hangry, apa sih? Hangry. Lapar terus jadi marah-marah gitu. Jadi anyway, tapi yang lu bilang tadi tuh terngiang-ngiang di kepala gue sih, yang kayak let's say orang itu LDR gitu kan. Terus berarti dia nggak bisa ngeliat wujudnya kan, wujud orang ini kan. Video call membantu ya guys ya. Kalau nggak bisa video call, I would imagine lebih parah lah gitu. Voice call membantu, nggak bisa voice call via chat lebih parah lagi mungkin. Karena ketidakpastian itu. Ini kayak gue ngomong sama siapa nih, sama orangnya atau sama sekretarisnya, let's say kasarannya gitu ya. Kan bisa aja kan kalau via chat tuh. Jadi ketidakpastian on top of ketidakpastian gitu.
nggak tahu dia di mana, nggak tahu dia lagi ngapain, nggak tahu dia kerja apa sekarang, nggak tahu apa yang dia lagi pikirin tentang gue, nggak tahu lain-lain, pokoknya banyak di yang sekitarnya siapa. Betul. Kan. Nah, semakin banyak ketidakpastian itu, apakah itu fair to say bahwa stresornya pun semakin menumpuk? Oke. Bisa jadi sih sebenarnya. Bisa jadi juga sama gitu. Jadi kayak makin banyak ketidakpastiannya, makin menumpuk juga gitu. Makin banyak lah stresnya gitu. Stresornya tuh makin gede. Apalagi kalau lu punya aspek-aspek lain dalam hubungan yang bermasalah gitu. Tapi mungkin kita balik lagi ke cycle tadi kali ya. Ketika udah makin banyak ketidakpastian, itu bikin lu makin stres. Lu makin stres itu bikin hubungan lu mungkin makin sulit. Hubungan yang makin sulit itu bikin lu balik lagi stres gitu. Jadi kalau misalnya situasinya udah kayak gitu, hopefully sih komunikasi yang jelas ya tentang ekspektasi, tentang boundaries. Ini klasik sih mungkin kedengeran ya, tapi kalau misalnya lu nggak komunikasiin hal-hal kayak gitu, kayak harapan lu apa, kebutuhan lu even apa gitu, terus abis itu ekspektasi lu terhadap hubungan ini seperti apa, ekspektasi lu terhadap pasangan tuh kayak gimana, kalau lu nggak komunikasiin, atau kalaupun lu komunikasiin tapi itu tuh nggak tercapai, itu udah pasti akan susah banget gitu dijalanin jadinya. Hubungan biasa aja yang nggak jauh, tapi lu nggak komunikasiin poin-poin tadi aja tuh pasti udah susah juga kan. Apalagi ada jaraknya gitu, yang mana lu kalau udah nggak dikomunikasiin juga nggak ada cara gitu buat dia tahu sendiri gitu kan. Gitu. Jadi buat partner lu maksudnya tahu sendiri apa yang lu lagi pikirin dan rasain gitu. Jadi kayaknya komunikasi tetap berperan penting. Kalau emang lu cuma bisa teks, ya manfaatkan gitu. Walaupun ya teks terbatas ya, tetap aja terbatas gitu. Tapi ya manfaatkan aja apa teknologi yang ada. Sekarang kan udah berkembang banget ya sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya juga memungkinkan, mungkin bisa juga sepakati rutinitas bareng kali ya. Rutinitas yang berkualitas tentu ya gitu. Kalau rutinitas aja sih semua orang juga pasti punya gitu, tapi rutinitas berkualitas bareng gitu, yang kalau misalnya gue kasih contoh sedikit-sedikit aja ya gitu. Kayak misalnya di case-nya teman gue ini, rutinitasnya mereka tuh adalah selain tadi yang ketemuan kalau libur panjang, tapi video call. Itu sesuatu yang wajib. Jadi mereka kayak bukan membatasi, tapi kayak memastikan hubungan mereka tuh kalau ngobrol tuh by video call. Teks itu hanya kalau nggak memungkinkan aja gitu. Jadi itu udah kesepakatan mereka bersama. Nah di gua adalah teks sih pada akhirnya. Kalau video call sama juga sih, kalau video call nggak memungkinkan tuh by text gitu. Tapi ya dimanfaatin aja apa yang ada, terus dibuat rutinitas as in kalau lagi bisa video call atau kalau lagi nggak bisa video call, ya udah deh lo tentuin kapan kita bisa ngobrol by video call gitu misalnya. Jadi selalu ada kepastian tadi kali ya, bahwa gue tahu nih di hari ini di jam segini tuh gue bakal ngobrol sama dia via video call gitu misalnya. Atau even lewat game. Gue juga punya salah satu pembicara yang bonding sama partnernya yang jauh, jarak jauh juga mereka hubungannya, itu lewat game gitu. Jadi dia nyoba main game, bukan game yang kompetitif sih, game yang gue juga kurang tahu game kayak apa, tapi basically dia bilang bukan game yang kompetitif ya gitu. Nah itu juga dia bonding dari sana, jadi yang ngobrol-ngobrol di situ gitu. Jadi nggak ngobrol di telepon, nggak ngobrol di mana, tapi ngobrol di game itu. Dan setiap kali mereka login game itu, ya mereka akan ngobrol. Setiap kali mereka mau ngobrol, mereka akan login game itu gitu. Jadi mereka juga akhirnya ketemu rutinitas baru yang dirasa berkualitas bagi dua belah pihak ya gitu di game itu gitu. Itu mungkin contoh-contoh aja kecil kali apa yang lu bisa lakuin, rutinitas berkualitas apa sih yang lu bakal lakuin gitu sebenarnya gitu. Jadi iya itu sih sebenarnya gitu yang mungkin lu juga bisa lakukan. Tapi kalau dari tadi kita bahas tantangan ya, kita tantangan LDR kan jadi banyak banget ya, kayaknya LDR tuh konteksnya bukan agak jadi negatif banget gitu ya, kayak banyak banget perjuangannya buat LDR. Tapi sebenarnya LDR tuh juga ada dampak positifnya kok gitu. Nggak selalu negatif gitu ya. Salah satu dampak positifnya mungkin masih berkaitan sama yang tadi ya. Kalau lu jaraknya jauh, berarti kan terbatas aktivitas yang lu bisa lakuin sebenarnya. Kalau lu mau buat rutinitas sih bisa gitu, rutinitas yang berkualitas tadi gitu. Tapi kan terbatas, lebih terbatas daripada yang bisa gampang ketemu. Akhirnya lu ngapain ngobrol kan? Gitu. Nah akhirnya tuh even lewat penelitian pun suka bilang kalau LDR tuh bikin obrolan lu tuh lebih berkualitas sebenarnya. Karena terpaksa lu ngobrol gitu. Iya benar. Terus lu bisa lebih cepat tahu, lebih cepat kenal, lebih mudah mungkin buat lu untuk mengungkapkan apa isi hati lu karena nggak ada cara lain gitu. Selain lu ngomong, masa diem gitu kan? Ini menarik banget sih. Gitu. Jadi
higher conversational quality kali ya, lebih tinggi lah jadinya gitu. Ini mungkin testament to stress ya. Stress itu bisa jadi negatif, tapi kalau diarahin ke sesuatu yang positif, jadi positif. Betul banget. Jadi semua tuh nggak hitam putih lah, kan berwarna ya, banyak juga kan nilai-nilainya yang menarik gitu. Selain itu juga masih untuk orang-orang yang emang suka kali ya, maksudnya dampak positif lain dari LDR untuk orang-orang yang emang enjoy punya waktu sendiri, mungkin kayak dia enjoy private time dia juga LDR kan mungkin akan oke gitu jadinya buat mereka jalanin, karena mereka bisa jalanin sesuai dengan rutinitas mereka, partnernya juga demikian ya, asal dikomunikasiin dan jelas sih ya gitu. Jadi itu juga mungkin sesuatu yang konteksnya tuh positif, jadi malah kebutuhan lu tuh terpenuhi lewat situ gitu, kebutuhan lu untuk jalan sendiri, untuk kayak ya dalam kesendirian lu lah gitu, merefleksikan diri sendiri, itu tuh jadi terpenuhi di sana. Itu juga bisa jadi kan kayak gitu. Mungkin ada kebebasan ya, walaupun bukan kebebasan yang termsnya kayak bebas banget ya melakukan apapun gitu, tapi kayak nggak perlu terlalu banyak menyesuaikan lah gitu sama rutinitas partner lu, mungkin karena emang jaraknya jauh gitu. Nah itu kan juga berarti mungkin membantu dan mendukung lo untuk berkembang gitu sebagai individu. Gue pengen tanya satu hal sih, yang tadi barusan bilang gitu ya. Let's say kebutuhan lo sama kebutuhan pasangan. Kalau kebutuhan lo adalah me time gitu ya, sendiri gitu. Let's say ada orang yang nyaman dengan itu, tapi pasangannya enggak gitu. Nah terus let's say mereka cukup bijak gitu ya, atau ya kepepet gitu. Dua itu kan untuk diomongin, dibicarain gitu akhirnya. Terus ada satu pihak yang nggak merasa ini oke gitu, ya nggak oke, nggak bisa gitu, let's say. Nah di kondisi itu kapan sih waktunya untuk bilang kayak oke, kita nggak cocok gitu, atau diperjuangkan somehow atau gimana gitu sih. Menurut lo gimana? Hubungan tuh kan banyak banget aspeknya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Jadi kalau misalnya lu mau menentukan kapan diakhiri atau enggak, lu evaluasi semua aspek itu. Make sure lu evaluasi dulu gitu semua aspeknya. Selain supaya gak jadi penyesalan ya, tapi ya supaya jadi bahan pertimbangan lu juga. Lu kan masuk dalam hubungan itu secara sadar ya, mikir gitu. Ya kalau mau pisah ya hopefully dipikirin juga gitu kan. Kayak misalnya mungkin selain tadi ya, selain ada perasaan kayak beda nih kebutuhan kita gitu misalnya, udah sempat dibahas tapi belum ketemu lah gitu, belum ketemu titiknya. Nah kita juga bisa evaluasi mungkin dari values masing-masing gitu. Kalau misalnya kebutuhannya beda, value-nya juga beda, terus juga tidak berkenan ada kompromi di sana, terus habis itu lu udah lihat dari aspek-aspek lain dalam hubungan lu, misalnya termasuk apa yang penting buat lu, misalnya yang penting tuh adalah agama, terus agama juga beda gitu misalnya. Terus itu kalau yang penting agama ya, kalau nggak penting agama ya nggak jadi isu kan berarti. Atau orang tua gitu, keluarga gitu misalnya jadi aspek yang penting juga, terus kayak keluarga juga nggak setuju dan lain-lain. Nah, itu gue kepikiran kan anak sih. Oh ini kalau ada anak? Bukan, gue kepikiran kalau yang satu pengen punya anak gitu. Oh values yang hubungan ya berarti. Itu kan lumayan menantang tuh ya. Ya, berarti gimana tuh? Kalau misalnya valuesnya, tujuannya tuh udah beda banget kan. Kalau hubungan tuh kayak partnership ya gitu, maksudnya kita mau mengarah ke tujuan yang sama. Kalau tujuannya beda, bener berarti apa poinnya dijalani kan sebenarnya. Betul. Kecuali lu berkenan berkompromi ya, kecuali lu berkenan untuk berkompromi atau partner lu berkenan untuk berkompromi, tapi itu pun nggak selalu ideal. Jadi harus dibahas, disepakati baik-baik kalau misalnya keadaannya tuh kayak gitu. Gitu. Tapi kalau tujuannya sama, mau dijalani bareng-bareng ya silahkan. Kalau tujuannya udah beda, ya apa poinnya lu jalan bareng kan, kalau ujung-ujungnya juga nggak akan sampai di tempat yang sama gitu. Mungkin lu juga bisa lihat part itu dari LDR. Gue personal sih ngerasa lumayan ini ya, sadar gitu bahwa oke, kita semua tahu lah tujuannya harus sama kan. Kalau tujuannya beda ya jangan gitu kan. Terus poin tadi soal meminimalisir kebingungan atau ketidakpastian, itu juga termasuk tujuan gitu ya. Tujuan juga harus tahu mau kemana gitu. Antara kedua orang itu gitu ya. Menarik sih. Ya, gue lagi mikir aja gitu. Kalau saya yang dengar lagi LDR gitu, apa yang kita bisa lakuin dalam hubungan itu untuk bisa meminimalisir stresornya, memaksimalkan let's say
kepuasan atau kesenangan dalam hubungan itu. Mungkin sesimpel, bukan semudah ya, karena nggak mudah, tapi sesimpel diminimalisir aja ketidakpastian-ketidakpastiannya yang masih membingungkan dibicarain. Cara pikir gitu oke gak sih? Bener gak sih menurut lo? Oke kok, oke banget bahkan gitu. Jadi kayak kita emang nggak bisa ngilangin masalahnya, ya kan? Jadi kita minimalisir gitu dengan cara, ya kalau satu-satunya cara itu diskusi, ya lo diskusi gitu. Lo cari kesepakatannya tuh kayak gimana. Ketidakpastian, udah tahu ketidakpastian tuh bakal jadi isu, berarti lo kurangin gitu. Kalau ngurangin ketidakpastian kan dengan cara apa? Kepastian kan? Gitu. Pasti kita kepastian dalam bentuk apapun. Kalaupun nggak bisa, misalnya kayak janjian nih mau ketemuan gitu, tapi nggak jadi gitu ya, berarti kan lo harus ada argumen ya, maksudnya ada alasan juga gitu kenapa itu nggak bisa jadi. Balik lagi ke kepastian tadi gitu. Kalau lo nggak jadi tapi nggak ngomong kenapa kan juga nggak pasti ya nilainya sebenarnya. Gitu. Walaupun ya emang kalau ngomongin ketidakpastian masa depan tuh nggak pernah pasti sih ya, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kan bukan berarti kita juga nggak ada yang bisa kita usahain, ya udah diem aja gitu, tunggu sampai apapun yang terjadi. Kan pasti masih ada yang bisa dikerjain lah gitu. Nah jadi bener, gue setuju banget sih yang lu sampaikan tadi gitu, bahwa ya salah satu cara untuk maintain hubungannya adalah dengan mengurangi ketidakpastiannya gitu, yang berarti kita meningkatkan kepastian kan otomatis gitu, dan itu hanya melalui komunikasi juga. Kalau lu nggak tahu berarti tidak pasti kan gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak ngomong apa yang lu mau, atau partner lu nggak ngomong apa yang partner lu mau, ya nggak ada yang tahu, ya kita balik lagi ke ketidakpastian tadi gitu. Karena LDR tuh jarak tuh kan juga udah adalah isu ya pasti, jadi janganlah nambah-nambah isu gitu di dalam hubungan ya kan? At least janji lah. Gue gak tahu ya, gue personally melihat utility sih, melihat kegunaan dari janji sih. Gue kalau orang janji sama gue gak langsung kayak gue gak gitu sih. Gue kayak oke gitu. Tapi dilihat lah apakah ditepati apa enggak gitu kan. Kalau ditepati terus-terusan kita bisa buat kayak sebenarnya fakta gitu kan. Oke, kalau orang ini janji most likely bakal ditepati gitu kan. So itu menurut gue the next best thing dari kepastian. Karena kan susah, kepastian nggak bisa kan. Yang next bestnya adalah janji gitu. Itu juga dasar dari kita bangun trust kita kan sebenarnya. Kalau lu punya pengalaman bahwa partner lu tuh selalu menepati janji, lu juga terbangun trustnya. Trust itu juga adalah isu gede ya dalam LDR kan gitu. Jadi kalau misalnya lu trustnya udah oke, lu cukup secure dalam hubungan in so many ways and form, ya hopefully itu juga yang akan membantu hubungan lu. Gak menjanjikan hubungan lu bebas masalah, tapi bisa bantu banget gitu lu buat jalanin hubungan, terutama hubungan jarak jauh gitu. Itu menarik banget sih. Gue gak kepikiran. Oh, jadi kalau lu mau ngetes gitu ya, jangan ngetes sih. Cuma bisa diambil faedah baiknya dari LDR. Just itu kayak lu latihan untuk komunikasi. Gitu ya. Menarik kan, LDR tuh menarik penuh sih. Cerita dan menarik sebenarnya. Cuma gue punya satu pertanyaan sih, karena gue dari orang yang kayaknya berat gitu ya LDR gitu ya. Gue nggak melihat, gue bukan yang nggak melihat kegunaan dari LDR. Pasti itu kegunaan yang real banget menurut gue sih, latihan komunikasi. Cuma kalau tanya bakalan mudah atau enggak buat gue, pasti bakal susah sih buat gue. So gue bertanya nih, timbul pertanyaan gitu. Apakah LDR ini bisa menjadi tujuan akhir, atau kayak semacam ya udah gue sama pasangan gue kita happy LDR and we will forever do LDR gitu. Atau apakah memang kita LDR ini cuma sekarang ya, at some point nanti hopefully soon kita bakal ketemu, let's say untuk bangun keluarga misalnya gitu. Apakah itu tujuan akhirnya, quote unquote gitu? Menurut lu gimana? Oke. Kayaknya LDR tuh lebih ke proses ya kalau gue ngelihatnya, dan kalau gue pelajari juga LDR tuh lebih ke proses. LDR kan ya gue rasa dari lu juga gitu, dan dari pengalaman gue juga, dan dari orang-orang yang gue tahu LDR, kayaknya LDR tuh nggak pernah jadi opsi utama. Kayak kalau bisa nggak LDR tuh juga orang mungkin nggak mau ya sebenarnya LDR. Jadi kayak LDR mungkin adalah proses yang ya misalnya lo harus jalanin gitu untuk masuk dalam tujuan lain dari hubungannya gitu. Kayak misalnya ya tujuannya apa, misalnya tadi sekolah, ya karena lu harus sekolah ya udah jadi lu harus LDR gitu. Atau misalnya tugas pekerjaan gitu ya, karena masing-masing harus bertugas, jadi
kayak gitu maksudnya jadi harus LDR, nggak bisa bareng. Jadi kayak LDR mungkin lebih ke proses sih ngelihatnya. Kalau misalnya ada orang yang emang niatnya itu LDR gitu, masuk dalam sebuah hubungan niatnya tuh LDR dan selamanya tuh pengen LDR, gue sih jujur belum pernah ketemu orang yang kayak gitu ya, yang emang pengen berjarak gitu hubungannya gitu. Setidak-tidaknya mereka mungkin pengen kayak bareng tapi tetap ada personal space masing-masing, tetap bareng tapi selalu ada me time masing-masing gitu. Jadi not necessarily mau LDR gitu, tapi lebih ke kayak harus dijalani LDR-nya, atau mungkin LDR itu opsi yang baik gitu untuk mereka saat itu untuk mencapai tujuan yang sama gitu, mau itu tujuannya bareng ataupun masih tetap masing-masing gitu, masih tetap jarak jauh lah gitu kira-kira. Jadi mungkin LDR lebih ke proses kali ya gitu, proses untuk mencapai tujuan bareng-bareng. Gue penasaran nih, manusia itu hardwired untuk mau ngelihat ketemu gitu, enggak sih? Secara primal gitu. Kalau kita balik lagi ke teori kali ya, kayak teori tadi gitu. Maksudnya teori yang sempat gue bahas sekilas tentang attachment orang, itu kan dibangun dari kehadiran fisik kan. Anak nangis ya kalau nggak digendong ya mana dia tahu ya. Jadi kayaknya itu tuh terbentuk sama diri kita kali ya dari kecil, bahwa kehadiran fisik tuh juga berarti keamanan gitu sebenarnya sedikit banyak. That's why we struggle when we lose someone meninggal physically kayak meninggal gitu. Jadi itu apa ya, pertimbangan juga kali ya, bisa dilihat jadi pertimbangan. Make sense sih. Okay. Ada lagi yang mau tambahin tentang LDR? Kita udah bahas baik banget nih. Oke. Ini harapan gue pribadi sih sebenarnya ya gitu. Harapan gue pribadi dari LDR, sebenarnya gak hanya LDR sih, tapi hubungan romantis itu kan adalah salah satu aspek gede ya dalam hidup manusia. Mau lu peduli atau enggak sama itu, tapi ya kita gak bisa bohong bahwa itu juga play a big part gitu buat diri setiap orang, baik lu punya ataupun enggak ya gitu. Baik lu punya ataupun enggak, kan manusia makhluk sosial ya. Jadi hubungan romantis juga mungkin hubungan romantis juga adalah salah satu bagian yang gede. Nah, walaupun kalau kita lihat-lihat sebenarnya hubungan romantis itu mau jarak jauh ataupun jarak dekat tuh pasti ada aspek masalahnya aja gitu. Tapi gue berharap tuh orang lebih banyak kali ya share tentang pengalaman-pengalaman mereka juga menjalani hubungan. Ya tentu sebisa yang mereka nyaman ya gitu. Karena itu bagian yang gede, tapi lu nggak bisa dapet tips yang pasti gitu. Kayak apa sih yang pasti harus dilakukan supaya hubungan itu berjalan dengan baik? Apa sih yang pasti harus lo lakukan supaya lo bisa hadapi itu dengan baik? Itu kan benar-benar tergantung ya, case by case. Setiap individual juga akan berbeda gitu. Tapi gue harap itu sesuatu yang bisa banyak dipelajarin sih ke depannya oleh siapapun, baik lo yang di dalam hubungan maupun enggak gitu. Kalau lo nggak dalam hubungan ya supaya lo tahu what to expect kalau lo masuk dalam hubungan gitu. Jadi mempermudah hubungannya, tidak mudah tapi mempermudah aja gitu kan. Terus kalau lo udah dalam hubungan, hopefully itu bisa meningkatkan kualitas hubungan lo gitu, dengan belajar, dengan tahu gitu aspek-aspek apa aja sih yang sebenarnya tuh berperan besar di dalam hubungan romantis gitu. Since hubungan romantis itu adalah aspek yang besar di dalam kehidupan manusia pada umumnya gitu. Walaupun informasi tentang hubungan tuh udah banyak ya sebenarnya, udah banyak, lo kemana-mana nyari juga pasti dapat aja gitu. Tapi ya mungkin kadang juga orang udah males kali ya mau cari tahu. Tapi gue harap sih orang nggak bosan lah mencari tahu gitu. Mudah-mudahan. Stay curious. I think apa ya, belajar psikologi ini penting banget sih jujur. Ini gue ngomong dari orang yang bukan psikolog gitu ya. Kalau psikolog nih, gue bukan psikolog gitu. Cuma penting banget sih. Bukan karena gimana. Karena kalau enggak sakit. Kalau enggak itu bisa, resikonya itu bisa sakit yang sesakit-sakitnya. Bukan cuma hubungan gagal tuh one thing lah, tapi apa ya, banyak sakit yang bisa dihindari lah kalau belajar psikologi itu. Dan hidup itu udah cukup sakitnya, yang nggak perlu di turun-turunin malah. Setuju banget. Ya. Ada orang yang bilang gini, cinta itu mechanical gitu. Mereka nggak bilang, dia nggak bilang gitu, cuma dia bilang kayak lu bisa pretelin gitu, apa aja sih gerigi-gerigi yang membuat cinta itu works gitu. Dan kalau lu kayak gituin itu lebih mudah untuk benerinnya. Menurut lu gimana statement itu? Menarik sih sebenarnya. Yang penting kalau pretelin, kalau menurut gue ya, kalau lu pakai analogi mekanik, kalau lu pretelin ya lu gabungin lagi. Kalau enggak, dia nggak bisa jalan satu-satu. Itu profound banget tuh. Anjir gila.
Kalau lu pretelin terus lu mau perbaiki satu persatu, oke. Tapi kalau lu nggak gabungin, dia nggak akan jalan kan. Kehilangan magicnya ya. Malah jadi nggak berfungsi, malah jadi nggak berguna. Jadi mau diapain? Itu kalau analoginya mekanik. Menurut gue sih, mungkin gue cuma nambahin aja. Tapi itu profound banget sih. Gue nggak pernah pikiran itu sih. I can tell you that setelah ngobrol sama lo ini, satu hal yang gue dapat belajar adalah minimalisir ketidakpastian sih, basically dalam hubungan, mau itu LDR ataupun enggak ya. Ataupun enggak. Karena ketidakpastian yang nggak perlu tuh hanya bakal jadi stressor yang negatif, let's say. Dan cara minimalisir adalah komunikasi ini ya. Setuju banget. Iya, setuju banget part komunikasi. Tadinya gue mau nambahin itu kalau misalnya lu nggak nyebutin gitu bahwa communicate everything gitu. Komunikasiin lah pokoknya. Mudah-mudahan dari situ ketemu jalurnya lah untuk penyelesaian masalah. Gitu. Walaupun mungkin komunikasi bukan solusi, tapi komunikasi itu bantu banget lu buat dapet solusinya dalam hubungan. Nah, mungkin itu. One of the reasons kenapa gue mau bicarakan adalah karena gue percaya bahwa bicara adalah langkah pertama untuk penyelesaian masalah. Gitu. Oke. Plug sedikit ya. Nama gue Andre dari Bicarakan. Ada psikolog Rahel Roro yang di sini. Bicarakan itu adalah sebuah platform untuk kamu konsultasi dengan psikolog yang terpercaya. Kalau kamu punya masalah di hubunganmu, let's say LDR atau bukan LDR atau di luar hubungan dan kamu pengen ngobrol sama psikolog, cara yang gampang banget, tinggal ke web kita di www.bicarakan.id. Di situ kamu bisa booking konseling dengan psikolog Rahel ataupun psikolog lainnya di platform kami. Oke, dari gue sih itu aja. Lo ada lagi yang mau tambahin? Nggak ada, thank you so much udah ngundang gue kesini. Makasih udah jadi temen ngobrol gue hari ini tentang LDR. Thank you udah sharing juga informasinya. Mudah-mudahan insightful ya diskusi kita hari ini. Pretty insightful. Thank you so much once again. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.